warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dari kelas 3C dengan NIM 220404502019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Materi yang pertama atau penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi. Komunikasi mengandung arti bersama-sama common. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Evert Rogers dan Lawrence dalam Wiryanto 2004-6 menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi pengertian yang mendalam. Yang kedua, terdapat konseling, di mana Walginto 2010-8 mengungkapkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan suatu masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Materi yang selanjutnya yaitu komunikasi dalam konseling, di mana komunikasi dalam konseling adalah suatu proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau konselor ke konseling atau lebih yang menimbulkan respon dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama. Dance dalam Suryanto 2011. Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam konseling merupakan suatu proses pemindahan atau penyampaian informasi, pikiran, dan sikap antara konselor dan konseling terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif dalam konseling. Yang pertama yaitu pemahaman, di mana pemahaman ini komunikasi dianggap efektif apabila penerima atau komunikan menerima pemahaman yang cermat atau atas pesan yang disampaikan. Yang kedua, terdapat kesenangan. Dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan seperti suasana kondusif, ngobrol bersama, saling tegur, sapa, dan lainnya. Yang ketiga, terdapat pengaruh sikap, di mana setelah berkomunikasi maka sikap komunikan akan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang positif. Yang keempat, hubungan baik. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperbaiki hubungannya. Dan yang terakhir, terdapat tindakan. Komunikasi melakukan tindakan sesuai yang diharapkan komunikator atau ikut berpartisipasi. Terdapat juga beberapa keterampilan komunikasi, yaitu penghampiran. Melalui syarat verbal dan non-verbal sehingga dapat menarik perhatian kepada pembicara pada tahap awal. Yang kedua yaitu empati. Kesediaan untuk memahami orang lain secara keseluruhan, baik yang tampak maupun yang terdapat dalam aspek perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang ketiga yaitu merangkum, wujud dari penerimaan konselor terhadap ungkapan konseling. Yang keempat bertanya, keterampilan penting dan strategis yang menentukan kelancaran proses konseling. Keterampilan konseling yang selanjutnya yaitu kelima, kejujuran. Konselor harus mampu menunjukkan kejujuran dari apa yang diungkapkan sehingga memberikan pesan yang objektif. Yang keenam yaitu asertif, di mana suatu tindakan memberikan respon terhadap tindakan orang lain dalam bentuk mempertahankan hak asasi sendiri tanpa melanggar hak asasi orang lain. Yang ketujuh yaitu konfrontasi, digunakan untuk memberikan respon terhadap pesan yang tidak sesuai atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pemecahan masalah, untuk membantu konseling memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Terdapat juga tujuan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin atau inner strength agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Keterampilan konseling yang terakhir. Nelson Jones 2008, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama,
Sportive listening memberi konseling perasaan yang dipahami dan diafirmasi. Kedua, mengelola situasi bermasalah. Ketiga, problem management. Keempat, mengubah keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan yang kelima yaitu mewujudkan perubahan falsafah hidup. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi tersebut. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan kata. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Saya Nurul Fia dari kelas 3C, Prodi Bimbingan dan Konseling, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.